Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sofi Maharani. Saya mahasiswi dari S1 Kebidanan Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang penyakit-penyakit penyerta pada kehamilan. Nih, untuk calon pengantin nih, materinya bagus loh. Ilmunya juga bermanfaat untuk merencanakan proses kehamilan yang sehat. Jangan lupa ya ditonton sampai akhir. Yang kedua, ada penyakit diabetes mellitus atau biasanya disebut dengan penyakit kencing manis. Apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang kronis. Biasanya ditandai dengan peningkatan kadar gula darah lebih dari 200 mg per dl. Itu bisa dilakukan dengan cara cek gula darah sewaktu. Kemudian, apa sih gejala dari diabetes mellitus? Gejala yang pertama adalah ada trias DM, banyak minum, banyak makan, dan sering kencing. Kemudian mudah lelah dan mudah mengantuk. Kemudian penglihatannya kabur, penurunan berat badan, tetapi terdapat peningkatan pada pola makan. Kemudian bila terdapat luka tersebut akan lebih lama sembuhnya, atau biasanya keringnya luka itu lebih lama. Kemudian ada masalah kulit, misalnya gatal-gatal, iritasi, dan lain sebagainya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai pada perencanaan kehamilan. Yang pertama adalah penyakit hepatitis B. Apa sih penyakit hepatitis B? Penyakit hepatitis B adalah penyakit peradangan hati yang biasanya disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B sendiri dapat ditemukan dalam cairan tubuh penderita, seperti pada cairan darah, cairan cerebrospinal, kemudian cairan vagina, dan cairan tubuh lainnya. Gejala penyakit hepatitis B itu tidak khas, bahkan sering terjadi tanpa adanya gejala. Ketika sudah muncul gejala, seringkali penyakit hepatitis B itu sudah terlambat, sudah sirosis, bahkan sudah terjadi kanker hati. Sehingga penyakit hepatitis B sering disebut dengan silent killer. Gejala awal yang terjadi pada penyakit hepatitis B itu biasanya demam, kemudian mual dan muntah, rasa lelah, kencing berubah warnanya menjadi gelap seperti teh. Kemudian faktor risiko penularan hepatitis B itu ada dua. Yang pertama kita bahas dulu adalah vertikal. Untuk yang vertikal, 95% penularan virus hepatitis B itu biasanya terjadi pada ibu hamil yang mengidap virus hepatitis B ke bayi yang dikandung atau yang dilahirkannya. Kemudian kita akan membahas dari horizontal. Biasanya penularannya itu sekitar 3-5% terjadi pada hubungan seksual yang tidak aman dengan pengidap hepatitis B. Hati-hati ya, kalau mencari pasangan, pastikan pasangan Anda tidak menderita penyakit hepatitis B, karena itu sangat berbahaya. Kemudian, transfusi darah yang sudah terkontaminasi virus hepatitis B. Kemudian, penggunaan jarum suntik bergantian yang terkontaminasi virus hepatitis B. Makanya kalau menggunakan jarum suntik itu jangan bergantian. Untuk pencegahan hepatitis B pada calon pengantin dapat dilakukan dengan cara menghindari faktor resiko penularan hepatitis B. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua, vertikal dan horizontal. Kemudian melakukan imunisasi hepatitis B. Vaksin hepatitis B biasanya diberikan dalam 3 dosis, yaitu pada bulan 0, 1, dan bulan ke-6. Bagaimana bila sudah terdeteksi virus hepatitis B? Yang pertama dilakukannya adalah segera konsultasi ke dokter. Kemudian, apabila terjadi luka pada permukaan kulit, harus selalu dibalut dan tidak berbagi peralatan pribadi seperti pisau cukur, sikat gigi, sisir, gunting kuku ya, maksud saya di sini, dengan orang lain. Karena calon pengantin penting mengetahui dan melakukan screening hepatitis B
Karena virus hepatitis B dapat menular melalui hubungan seksual. Jadi pastikan sebelum menikah untuk calon pengantin bisa melakukan screening hepatitis B. Kemudian yang kedua ada penyakit diabetes mellitus atau biasanya disebut dengan penyakit kencing manis. Apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang kronis. Biasanya ditandai dengan peningkatan kadar gula darah lebih dari 200 mg per dl. Itu bisa dilakukan dengan cara cek gula darah sewaktu. Kemudian apa sih gejala dari diabetes mellitus? Gejala yang pertama adalah ada trias DM, banyak minum, banyak makan, dan sering kencing. Kemudian mudah lelah dan mudah mengantuk. Kemudian penglihatannya kabur, penurunan berat badan, tetapi terdapat peningkatan pada pola makan. Kemudian bila terdapat luka tersebut akan lebih lama sembuhnya atau biasanya keringnya luka itu lebih lama. Kemudian ada masalah kulit, misalnya gatal-gatal, iritasi, dan lain. Untuk dampak diabetes mellitus pada calon pengantin, banyak ya dampaknya, terutama pada waktu hamil, itu banyak sekali. Yang pertama dampak pada bayi. Biasanya ibu yang menderita penyakit diabetes mellitus itu melahirkan bayi dengan berat badan di atas normal, atau bayinya itu biasanya besar, di atas 4 kilo. Dan biasanya persalinannya itu resiko dengan persalinan sesar atau operasi. Kemudian bayi beresiko mengalami hiperbilirubin atau penyakit kuning pada bayi. Kemudian peningkatan resiko kelahiran prematur atau lahir sebelum waktunya. Kemudian peningkatan resiko hipertensi pada saat kehamilan. Ini bahaya banget ya, bisa menyebabkan keracunan pada kehamilan. Kemudian peningkatan resiko diabetes pada kehamilan berikutnya. Apabila ibu hamil dengan diabetes sebelumnya, maka resiko untuk hamilnya lagi itu lebih tinggi. Kemudian bayi resiko mengidap diabetes apabila sudah dewasa. Kemudian, yang ingin saya bahas berikutnya adalah penyakit TORCH. TORCH adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Toxoplasma rubella cytomegalovirus atau biasa disebut dengan TMV dan herpes simplex virus serta virus lain. Penularan TORCH bisa terdapat dua macam, yaitu penularan aktif dan penularan pasif. Untuk yang pertama, kita bahas penularan aktif terlebih dahulu. Biasanya penularan TORCH aktif itu dapat terjadi dari konsumsi makanan atau sayuran yang terkontaminasi virus TORCH dan dimasaknya itu tidak sempurna. Kemudian, makanan atau sayuran dapat terkontaminasi virus TORCH dari kotoran hewan seperti kucing, anjing, ayam, burung, dan lain-lain. Kemudian, untuk penularan pasifnya, itu dari ibu hamil yang mengidap TORCH ke janin. Dampak TORCH pada calon pengantin yang pertama adalah infertilitas, baik dari calon pengantin perempuan maupun laki-laki. Kemudian, apabila hamil dapat mengakibatkan kecacatan pada janin, misalnya kelainan saraf, mata, telinga, otak, bisa mikrosefal atau hidrosefal, kelainan paru-paru, limfa, terganggunya fungsi motorik, dan lain-lain. Bagaimana cara pencegahan penyakit TORCH pada calon pengantin? Yaitu dengan cara melakukan vaksinasi MMR. Untuk mencegah komponen rubella dari TORCH biasanya dilakukan selama 3-6 bulan dari rencana hamil. Jadi yang berencana hamil sebelumnya melakukan vaksinasi MMR untuk pencegahan penyakit TORCH. Kemudian dengan cara melakukan perilaku hidup sehat seperti cuci tangan menggunakan sabun,
sabun, kemudian mencuci bahan makanan atau sayuran, buah, dan lainnya dengan air bersih yang mengalir, dan memasak makanan sampai matang sempurna. Kemudian, penyakit berikutnya yang ingin saya bahas adalah malaria. Apa sih penyakit malaria itu? Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit Plasmodium yang hidup dalam sel darah merah. Bagaimana cara penularan penyakit malaria? Malaria dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles butina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah yang sudah terkontaminasi dengan parasit Plasmodium. Malaria tidak dapat ditularkan secara kontak langsung dari satu manusia ke manusia lainnya. Apa sih dampak malaria pada calon pengantin? Malaria dapat menyebabkan anemia pada calon pengantin. Dan kelak, apabila calon pengantin tersebut sudah hamil, dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan keguguran, resiko perdarahan pada saat persalinan, dan bayi lahir sebelum waktunya, serta bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Bagaimana cara melakukan pencegahan malaria pada calon pengantin? Yang pertama adalah penggunaan kelambu pada saat tidur. Kemudian, menutup pintu atau jendela menggunakan kawat, kasa, atau kelambu nilon. Gunakan pakaian pelindung yang menutupi lengan dan kaki pada saat keluar rumah. Gunakan obat atau krim anti nyamuk. Ini penting ya teman-teman yang mau merencanakan kehamilan sehat dengan cara melakukan pencegahan malaria pada calon pengantin seperti yang sudah saya jelaskan. Saya lanjut ya. Di sini saya akan membahas tentang penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan. Yang pertama adalah penyakit talasemia. Apa sih penyakit talasemia? Penyakit talasemia merupakan penyakit kelainan sel darah merah yang diakibatkan dari kekurangan protein pembentuk sel darah merah, sehingga menyebabkan sel darah merah tersebut mudah pecah. Biasanya, orang yang menderita penyakit talasemia itu mengalami kurang darah yang berat dan bisa mengancam jiwanya. Biasanya penyakit talasemia diturunkan dari kedua orang tua atau salah satu orang tua kepada anak kandungnya atau keturunannya. Terdapat dua jenis talasemia, yaitu talasemia minor dan talasemia mayor. Yang saya bahas pertama di sini adalah talasemia minor. Biasanya talasemia minor itu pembawa sifat yang tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun. Sedangkan orang yang dengan talasemia mayor biasanya memerlukan pengobatan atau transfusi darah rutin seumur hidup, serta memiliki siklus usia harapan hidup yang relatif lebih pendek. Bagaimana cara kita mendeteksi penyakit talasemia pada calon pengantin? Yang pertama, apabila memiliki riwayat penyakit dari keluarga dengan anemia atau pasien talasemia. Kemudian, wajahnya tampak pucat dan lemah. Kemudian, riwayat transfusi yang berulang dan dengan cara pemeriksaan darah atau analisis Hb. Apa sih dampak dari penyakit talasemia pada calon pengantin? Dampaknya, apabila kedua pasangan calon pengantin merupakan pembawa sifat talasemia dan kelak hamil, maka resiko 20% melahirkan anak dengan talasemia mayor. Pencegahan talasemia bagi calon pengantin yaitu dengan cara program pengelolaan penyakit talasemia pada calon pengantin ditunjukkan untuk mencegah kelahiran anak dengan talasemia mayor melalui screening talasemia sedini mungkin atau sebelum menikah pada calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah pasangan calon pengantin merupakan pembawa sifat asli talasemia.
Jika kedua pasangan calon pengantin pembawa sifat talasemia dan memutuskan untuk tetap menikah, anjurkan untuk menghindari kehamilan dengan selalu menggunakan kontrasepsi. Yang terakhir, untuk penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin adalah penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit atau gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh yang mengakibatkan perdarahan sulit berhenti atau perdarahan berlangsung lebih lama. Biasanya, penyakit ini diturunkan oleh salah satu atau kedua orang tua kepada anak kandung dan keturunannya. Pada wanita, kelainan ini bersifat resesif sebagai pembawa sifat, sedangkan pada laki-laki dapat muncul gejala ringan hingga hebat. Gejala hemofilia adalah perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama, misalnya pada luka, operasi, kemudian luka cedera, cabut gigi, pasca suntikan, pasca imunisasi. Biasanya tingkat keparahan tergantung dari jumlah faktor pembekuan dalam darah. Kemudian, gejala lain berupa memar pada kulit yang terbentur, persendian bengkak dan nyeri, mimisan, sering muntah, sakit kepala, cepat lelah, dan penglihatan ganda. Hati-hati ya untuk calon pengantin atau yang merencanakan kehamilan. Apabila terdapat gejala tersebut, maka segera melakukan pemeriksaan. Karena dampak pada penyakit hemofilia adalah apabila salah satu calon pengantin merupakan pembawa sifat atau penderita hemofilia dan kelak hamil, maka resiko melahirkan anak laki-laki dengan hemofilia atau anak perempuan dengan pembawa sifat hemofilia. Bagaimana cara melakukan pencegahan hemofilia pada calon pengantin? Yaitu dengan cara melakukan screening hemofilia sedini mungkin atau sebelum menikah pada calon laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah pasangan calon pengantin merupakan pembawa sifat atau penderita hemofilia. Jika salah satu calon pengantin pembawa sifat atau penderita hemofilia dan memutuskan untuk tetap menikah, anjurkan menggunakan kontrasepsi untuk menunda kehamilannya.